Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ritsarla Hilary. Ya, selamat datang di Ritsarla Hilary channel. Di sini channel yang berisi tentang tips, trik, dan tutorial UMKM sukses. Nah, selamat datang buat kalian yang baru hadir di Ritsarla Hilary channel. Jangan lupa tombol subscribe ya, mohon diklik. Dan juga silahkan kalian nonton videonya. Hai, gimana kabar kamu? Ya, kamu yang sudah nonton video ini, semoga kamu dalam keadaan sehat walafiat, kamu penuh dengan semangat, dan kamu penuh dengan keberkahan, dan kamu penuh dengan impian untuk mewujudkannya di hari-hari ini. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana rahasia cara membuat kemasan yang terbaik dan menarik untuk UMKM edisi standing pots, karena nanti akan saya buat video untuk edisi yang lainnya. Karena itu teman-teman, mohon disimak video pembukanya terlebih dahulu ya. Nah, teman-teman, itu video pembuka dari Ritsarla Hilary. Nah, kita masuk ke kemasan. Jadi apa sih kemasan? Bagaimana cara membuat dan tips triknya seperti itu. Nah, kita tahu bahwa makanan ini adalah suatu kebutuhan yang udah pasti harus dipenuhi manusia untuk bertahan hidup. Karena jadi sesuatu untuk yang sangat dibutuhkan manusia, usaha dan bisnis makanan ini jadi hal yang sangat potensial untuk dijadikan peluang bisnis nih dan ladang usaha. Untuk produsen makanan ada hal-hal yang perlu diperhatikan nih terkait dengan label kemasan. Ternyata emang bener nih kalau bisnis makanan ini pasti nggak ada matinya. Selama manusia masih butuh makan sampai hari ini pun, maka pasti akan makanan selalu dibutuhkan. Oleh karena itu kita akan bahas bagaimana kemasan untuk makanan. Nah, kemudian kita lihat bahwa ketika Anda sebagai produsen ini membuat produk untuk dijual, kemasan merupakan salah satu bagian yang penting nih yang harus didesain dengan baik dan detail. Meski terkesan sepele nih, tapi tanpa adanya kemasan yang baik dan menarik, pembeli mungkin nih tidak akan tertarik untuk membeli produk yang Anda tawarkan. Adanya kemasan juga memungkinkan produk dibawa dengan mudah dari satu tempat ke tempat lain. Karena itu, pengemasan setiap produk harus dibikinkan dengan baik, teman-teman ya. Jadi apalagi buat kita pelaku UMKM, benar-benar kemasan itu adalah hal yang sangat utama yang harus kita persiapkan, teman-teman. Nah, produk boleh sama, tapi kemasan harus tampil beda dong. Nah, kemudian mungkin nih sepintas terkesan kemasan produk tidak terlalu penting. Tetapi sebenarnya kemasan atau packaging ini mempunyai pengaruh yang besar sebagai media branding suatu produk. Untuk itu, pemilihan kemasan yang tepat sangat penting untuk menonjolkan ciri khas produk milik sahabat wirausaha nih. Agar apa? Agar lebih dikenal pasar. Disadari atau tidak, bungkus luar aliasan kemasan ini adalah hal yang pertama yang membuat konsumen jatuh cinta pada suatu produk. Sulit bagi konsumen untuk memilih produk jika kemasannya tidak unik atau biasa-biasa saja. Oleh karena itu kita harus bikin kemasan yang menarik, teman-teman. Nah, apa sih fungsi kemasan? Jadi fungsi kemasan salah satunya adalah fungsi proteksi. Dengan adanya kemasan membuat produk yang ada di dalamnya terlindungi dari berbagai faktor luar yang mungkin bisa merusak isinya seperti cuaca, goncangan selama proses pengiriman, dan lain sebagainya. Kemasan memungkinkan produsen juga untuk melindungi produknya dari resiko cacat atau rusak yang nantinya akan merugikan konsumen. Selain itu berguna sebagai pelindung bagi objek yang ada di sekitar produk tersebut, teman-teman. Jadi menghindari dari gas beracun, kemudian dari cairan yang terbakar, dan lain-lainnya, teman-teman. Jadi benar-benar fungsi kemasannya sangat banyak sekali, teman-teman. Selanjutnya fungsi sebagai promosi dan pemasaran. Seperti yang disinggung sebelumnya, kemasan juga memiliki fungsi promosi dengan membuat desain kemasan yang menarik. Produsen akan lebih mudah untuk memasarkan produksinya, jadi sebagai fungsi promosi, teman-teman. Kemudian fungsi informasi, jadi dengan kemasan mencantumkan berbagai informasi yang mungkin diperlukan oleh konsumen, termasuk fitur umum nih seperti berat bersih, kemudian nama dan alamat produsen, hingga harga eceran maksimum. Jadi kemasan makanan dan obat juga harus mengandung informasi mengenai cara mengkonsumsinya seperti apa, manfaatnya, kode produksi, dan jangan lupa tanggal kadaluarsa. Nah, manfaat kemasan untuk pengusaha makanan nih sebagai kita UMKM, yang pertama tadi sudah jelas melindungi produk, kemudian sebagai media promosi, sebagai daya tarik, menjaga kualitas produk sebagai brand produk.
Nah, alasannya juga yaitu melindungi produk, membangun kepercayaan pada konsumen, menambah daya tarik untuk produk kita, dan kemudian mempromosikan produk kita, serta memperkuat karakteristik produk. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan jelaskan benar-benar tips triknya bagaimana apa saja yang perlu disiapkan dalam membuat kemasan yang terbaik dan menarik untuk UMKM khususnya teman-teman. Nah, kemudian apa saja sih jenis produk kemasan ini? Jadi berdasarkan fungsinya, produk kemasannya ada satu adalah kemasan primer, di mana kemasan primer adalah jenis kemasan yang bersinggungan langsung dengan produk yang berfungsi sebagai wadah dan pelindung produk. Kemasan primer ini harus bersifat tidak beracun, sehingga tidak menyebabkan reaksi kimia yang menyebabkan perubahan warna atau cita rasa atau bau atau aspek lainnya teman-teman. Contoh kemasan primer yaitu plastik, botol, kaleng, karton untuk produk makanan dan minuman. Nah, di setiap slide ini saya tampilkan berbagai macam kemasan-kemasan dari produk UMKM teman-teman. Mungkin ada salah satunya produk kalian teman-teman. Nah, sini ada botol, kemudian ada plastik, ada standing pot. Nah, kemudian jenis kemasan produk berdasarkan fungsi yang kedua yaitu kemasan sekunder teman-teman. Apa itu kemasan sekunder? Adalah kemasan yang berfungsi sebagai wadah dari sejumlah kemasan primer. Contoh kemasan sekunder jadi adalah kotak dari kardus, tas kertas, kemudian kantong plastik. Nah, kemasan tersebut ini berfungsi sebagai wadahnya dan pelindung sejumlah kemasan primer sehingga mudah dan aman untuk dibawa. Jadi intinya teman-teman, produk primer itu kita satu, misalkan tadi ada standing pot, nah kita masukkan lagi ke dalam kardus. Nah, kardus itulah yang dinamakan kemasan sekunder teman-teman. Jadi gabungannya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah kemasan tersier. Jadi kemasan tersier ini adalah kemasan yang berfungsi sebagai wadah dan pelindung bagi kemasan sekunder dalam pengiriman produk, terutama nih untuk jarak jauh seperti ekspor ke pasar internasional. Contohnya apa? Yaitu kemasan tersier, contohnya kotak kayu, kontainer. Nah, saat ini kontainer juga menjadi kemasan paling luar yang terpopuler untuk pengiriman dengan transportasi jarak jauh. Jadi itu produk kalian misalkan, kemudian dimasukkan dalam kardus. Nah, kardus ini dikumpulin, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah kotak kayu. Nah, itulah dinamakan kemasan tersier teman-teman. Nah, kemudian jenis kemasan produk berdasarkan frekuensi pakai. Ada kemasan disposable atau kemasan ini hanya bisa digunakan satu kali saja. Contohnya kemasan daun pisang, plastik, dan lain sebagainya. Kemudian ada kemasan semi disposable. Jadi kemasan ini tidak langsung dibuang setelah isinya habis, tapi masih bisa dimanfaatkan kembali oleh konsumen. Misalnya kaleng biskuit atau botol sabun mencuci piring. Kemudian ada kemasan multi trip. Jadi kemasan ini dapat digunakan berkali-kali untuk diisi kembali. Contohnya yang paling sering yaitu adalah galon air minum yang bisa isi ulang ke agen-agen teman-teman. Nah, kemudian warna kemasan. Jadi teman-teman, kita perlu tahu bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kemasan dapat mempengaruhi psikologi pembeli. Pertama adalah warna, kedua bentuk, ketiga gambar. Nah, warna kemasan yang cocok untuk produk makanan, jika merah itu memberi kesan semangat teman-teman. Kemudian kuning itu membuat produk lebih eye-catching dan menarik perhatian. Kalau hijau itu mempresentasikan produk yang alami, menyehatkan dan eco-friendly. Kemudian ada yang oranye menunjukkan kesan fun dan ceria teman-teman. Silakan teman-teman pilih warna yang akan dijadikan ikon untuk kemasan produk teman-teman. Silakan sesuaikan dengan produk teman-teman ya, apa makanannya. Nah, kemudian tips nih dalam membuat kemasan yang menarik untuk UMKM. Yang pertama, teman-teman wajib hindari desain kemasan yang terlalu rumit. Pilih desain kemasan yang sederhana dan tetap sesuai dengan fungsinya. Contohnya mudah dibawa dan dikonsumsi oleh pembeli. Kemudian desain yang terlalu rumit ini nanti akan membingungkan konsumen teman-teman. Kemudian pilih nih warna yang cerah yang berbeda dari kompetitor. Salah satu cara membuat kemasan tampil menonjol adalah memilih warna yang cerah. Tapi jangan sampai warna yang Anda pilih sama dengan produk sejenis di pasaran. Nah, membuat warna berbeda tidak hanya akan memberikan identitas, namun akan membuat mencolok teman-teman. Nah, kemudian yang kedua adalah masukkan informasi terkait legalitas, makanan, minuman, dan obat-obatan dan produk kecantikan seperti membutuhkan izin dari BPOM. Kemudian beberapa di antara juga mesti ada nih, misalnya kayak sertifikasi halal, PIRT, dan lainnya. Masukkan teman-teman. Tulis informasi produk dengan singkat, padat, jelas, dan gunakan font yang menarik serta mudah dibaca. Kemudian pakai di bahan dengan bahan yang berkualitas namun tetap terjangkau. Anda juga bisa mempertimbangkan opsi bahan daur ulang yang lebih ramah lingkungan jika memungkinkan teman-teman. Nanti akan saya jelaskan secara detail jenis-jenis kemasan, cara membuatnya teman-teman. Nah, kemudian tips selanjutnya adalah teman-teman wajib menentukan konsep desain. Pastikan konsepnya sesuai dengan produk yang akan dikemas serta branding yang akan teman-teman gunakan. Pastikan nama merek, nama logo produk itu terlihat dengan jelas. Tonjolkan juga apa yang menjadi keunggulan atau manfaat dari produk yang akan dikemas.
buat desain dengan unik sesuai dengan citra brand usaha. Kemudian buat desain yang unik akan membuat tampilan menonjol di antara para pesaing yang menjual produk saja nih teman-teman. Jadi oke, boleh sama isi tapi harus beda untuk tampilannya teman-teman. Nah, pastikan teman-teman wirausaha ini memilih desain yang unik, berbeda, dan eye-catching. Hindari membuat desain kemasan konvensional yang terlihat umum, karena ini akan membuat produk tidak memiliki ciri khas. Akan percuma membuat packaging produk yang mahal tetapi tampilannya sama saja dengan pesaing bisnis lainnya. Nah, jika teman-teman tidak memiliki skill desain, banyak pilih layanan jasa pembuatan desain, termasuk untuk membuat desainnya gimana, konsultasi, atau teman-teman bisa memanfaatkan tool digital untuk desain atau komputer di smartphone teman-teman sendiri. Nah, apa saja sih hal yang wajib pada label kemasan? Yang pertama itu adalah nama produk. Teman-teman wajib siapkan nama produk, di mana setiap produk ini harus memiliki nama produk tersendiri. Nama produk berbeda nih dari nama perusahaan, dan kamu sebaiknya punya nama produk tersendiri yang jadi ciri khas biar orang-orang gampangnya produk kamu. Nama produk sebaiknya dibuat dengan tipografi atau font yang mudah dibaca dan cukup terlihat menonjol dibanding elemen visual lainnya. Sedikit tips nih, buatlah nama produk yang eye-catching dan mudah diingat teman-teman ya. Hal ini dilakukan karena nama produk adalah komponen penting untuk menarik perhatian dan akan menjadi pengenal untuk konsumenmu teman-teman. Yang kedua ada nama dan alamat produksi. Jadi alamat produksi juga merupakan salah satu yang penting untuk ada di label kemasan, teman-teman wajib dicantumkan, di mana tempat produksi berbeda dari alamat perusahaan kamu. Jadi perlu diperhatikan untuk menunjukkan alat produksi di tempat yang menjadi proses dari pembuatan produkmu. Sebagai contoh nih, alamat kantor perusahaan ada di Sudirman, sedangkan alamat produksi di Karawang. Maka yang perlu dimasukkan adalah alamat yang ada di Karawang, karena tempat dibuatnya produk makananmu ada di Karawang teman-teman. Jadi begitu cara membuat untuk alamat produksi teman-teman. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah legalitas teman-teman. Legalitas adalah yang sangat penting untuk keberlangsungan usaha. Perizinan yang ada bisa berupa nomor pendaftaran atau BPOM atau PIRT buat teman-teman UMKM. Nah, karena keabsahan produkmu ini akan didapatkan dari pemerintah setelah melewati proses yang ada. Ya, ini selain itu pula izin yang perlu kamu dapat yaitu PRT yang dikeluarkan oleh dinas kesehatan setempat. Belum lagi persoalan untuk kehalalan atau sertifikasi halal. Nah, teman-teman silakan tonton di video Ritsara Hilary Channel karena saya sudah jelaskan bagaimana cara membuat NIB, PIRT, paten merek, kemudian sertifikasi halal. Ada semua video teman-teman, silakan ditonton. Nah, yang keempat adalah tanggal dan kode produksi. Tidak hanya kode expired aja yang perlu ada di label kemasan, tapi juga kode produksi wajib atau dicantumkan teman-teman. Jadi konsumen perlu tahu nih kapan produk kamu dibuat. Bahkan ada juga produk yang menggunakan jam pada kode produksinya. Silakan teman-teman UMKM sesuaikan dengan kondisi teman-teman ya. Untuk contoh-contoh baik sekali teman-teman saya lampirkan di setiap slide saya ini, di setiap video saya ini berbagai macam produk UMKM yang sudah memiliki kemasan. Silakan teman-teman, barangkali ada ide, silakan teman-teman dimaksimalkan ide-idenya teman-teman. Nah, kemudian yang wajib yang kelima adalah masa berlaku teman-teman. Jadi produk makanan yang ada perlu ada informasi sampai kapan nih masa berlakunya dan masa yang baik untuk dikonsumsi oleh konsumen. Hal ini sangat penting untuk menjaga keamanan teman-teman di mana produk kamu, karena produk makanan pasti nih akan langsung dikonsumsi oleh orang-orang. Nah, kesalahan sedikit pada masa berlaku bisa mengakibatkan suatu yang fatal karena bisa saja melibatkan nyawa manusia teman-teman. Jadi teman-teman wajib mencantumkan masa berlaku sampai dengan kapan teman-teman, karena kita produk makanan harus menjaga konsumen kita teman-teman. Nah, selanjutnya hal yang wajib apalagi yang keenam adalah berat bersih atau neto teman-teman. Jadi neto ini adalah sesuatu yang harus ada di kemasan kamu. Berat bersih apa? Berat bersih itu merupakan berat yang ada di produk makananmu. Hal ini penting untuk diketahui konsumen supaya mereka mengetahui berapa banyak produk yang akan dikonsumsinya dalam satu kemasan teman-teman. Jadi kalau produk neto ini adalah isinya saja teman-teman yang wajib teman-teman timbang atau teman-teman ukur beratnya berapa, nanti dicantumkan di dalam kemasan teman-teman. Di bagian depan atau bagian belakang silakan disesuaikan dengan keinginan teman-teman. Biasanya sih bagian depan teman-teman. Nah, selanjutnya yang ketujuh adalah komposisi produk teman-teman. Jadi komposisi ini merupakan informasi yang terdiri dari bahan baku yang digunakan dalam makanan tersebut. Mencantumkan komposisi harus akurat, bahkan kamu juga perlu untuk menuliskan peralatan yang digunakan, misalnya pernah dipakai untuk pembuatan produk yang mengandung kacang. Biasanya informasi tersebut tertulis seperti ini, produk ini menggunakan peralatan yang sama dengan produk berkomposisi kacang.
Nah, itu mah sesuaikan saja teman-teman. Informasi soal komposisi produk sangatlah penting untuk dimasukkan ke label kemasan makanan karena berhubungan dengan informasi nilai gizi teman-teman. Nah, untuk informasi nilai gizi sudah saya bikin juga videonya teman-teman, silahkan disimak bagaimana cara membuat informasi nilai gizi. Nah, di sini informasi nilai gizi atau nutrition fact adalah sesuatu yang sangat penting karena juga berkaitan dengan kesehatan konsumen. Keberadaan informasi nilai gizi ini bisa dijadikan sebagai indikator oleh konsumen untuk melihat total kalori yang dikonsumsi dalam sekali kemasan. Kandungan nutrisi yang ada bisa berfungsi juga untuk usaha kamu dengan menunjukkan bahwa produk kamu ini adalah produk yang berkualitas dan bisa memberikan gizi manfaat untuk konsumen kamu teman-teman. Silahkan disimak video ada berjudul membaca informasi nilai gizi dan membuatnya teman-teman. Nah, kemudian jadi gambarannya seperti ini teman-teman. Kalian harus ada nama produk, kemudian ada sertifikasi cantumkan, kemudian ada nama dan alamat produksi, nomor izin edar boleh BPOM atau PIRT, ada keterangan kadaluarsa, kemudian isi berat bersih atau neto, kemudian ada daftar bahan, kemudian ada informasi alergen teman-teman, ada ING atau informasi nilai gizi, kemudian ada kode produksi teman-teman, dan juga ada barcode. Nah, semua ini sudah saya bikin video teman-teman bagaimana cara membuat usaha NIB, kemudian barcode, kemudian ENC. Udah saya bikin video semua teman-teman, silahkan disimak di video saya di Richard Hilary Channel. Nah, kemudian apa itu kemasan standing pot teman-teman? Jadi kemasan standing pot ini adalah salah satu inovasi terbaru dalam desain kemasan fleksibel teman-teman, yang menawarkan banyak keuntungan bagi penggunanya. Ketika kamu membayangkan minuman atau jenis produk cairan lainnya dimasukkan ke dalam wadah seperti botol, kaleng, dan toples, sementara untuk produk kering terutama menggunakan kantong atau kemasan. Nah, sebagai wadah serba bisa, kemasan standing pot ini berfungsi baik untuk kemasan produk cair atau produk padat, di mana produsen dan konsumen semua mendapatkan keuntungan dari penggunaannya teman-teman. Nah, itu contoh untuk dari standing pot teman-teman. Saya akan bahas standing pot di video kali ini teman-teman. Nah, apa sih keuntungan untuk produsen? Jadi dengan kemasan standing pot ini membantu menghemat biaya pengiriman karena kemasan standing pot ini jauh lebih ringan daripada botol dan toples teman-teman. Ini memungkinkan pengiriman lebih banyak produk dan juga menghemat tempat teman-teman. Karena botol, toples, dan kaleng memakan banyak ruang di dalam kendaraan dan di gudang penyimpanan. Pengurangan biaya adalah manfaat lain nih karena kemasan standing pot lebih murah daripada botol toples. Kemudian sebagai media promosi yang menjanjikan karena ini mudah menemukan produk saat mereka melirik rak display teman-teman buat konsumen teman-teman. Jadi mudah banget untuk dibuat. Nah, kemudian standing pot sendiri terdiri dari berbagai macam material yang berbeda karena jenis plastik sangat banyak. Hal tersebut memungkinkan untuk dicetak menjadi jenis stand up pots. Nah, tapi kebanyakan standing pots ini menggunakan bahan aluminium dan nilon teman-teman, di mana aluminium foil ini memang menjadi material yang pasti akan digunakan di berbagai bentuk kemasan. Bahkan kemasan saset yang ukuran kecil pun pasti akan menggunakan bahan tersebut. Keunggulannya yaitu 100% anti udara dan lembab. Artinya produk yang dikemas dengan standing pot ini akan terjamin tetap berkualitas teman-teman. Nah, kemudian yang kedua ada menggunakan nilon. Bahan lainnya adalah yaitu material nilon. Terkenal dengan bahan plastik yang tebal. Produk yang menggunakan jenis kemasan ini dijamin tidak robek dan tidak bocor. Maka dari itu, bahan kemasan nilon sering digunakan untuk produk yang rentan mengalami kebocoran seperti minyak, kecap, saus, hingga gula. Tidak heran nih jika produk-produk dari merek terkenal tersebut sering dikemas dengan menggunakan standing pots bahan nilon teman-teman. Jadi produk yang dikemas dengan nilon biasanya terdiri dari makanan beku atau makanan setengah jadi. Nah, teman-teman silahkan teman-teman pilih standing pot dari jenis apa. Nah, di sini teman-teman jika teman-teman tidak bisa membuat sendiri, nah di sini ada informasi jasa pembuatan desain kemasan. Saya di sini hanya mengambil gambaran teman-teman ya. Ini salah satu dari jasa desain kemasan, tapi tidak saya promosikan. Di sini hanya minimal order 100, ukurannya apa, tanpa jiplok, kemudian promonya apa saja yang ditawarkan. Untuk pesanan yang semakin banyak, maka harganya akan jatuh lebih murah teman-teman. Jadi teman-teman ini gambarannya, silakan teman-teman pelajari, lihat, dan ini dijadikan acuan bagi teman-teman untuk teman-teman nantinya jika belum, silakan teman-teman dipersiapkan budgetnya terlebih dahulu teman-teman. Nah, kemudian di sini kita lihat juga bahwa kemasan polos, kemudian kemasan full print. Kita akan lebih senang melihat kemasan yang full print teman-teman, dimana biasanya jasa pembuatan desain kemasan ini menawarkan yang pertama ada gratis desain teman-teman. Jadi kita sudah dikasih gratis desain, kemudian ada minimal order juga sekarang sudah bisa kecil teman-teman. Kemudian ada konsultasi kemasan teman-teman, biasanya dibatasi 3 kali konsultasi, desainnya seperti apa, kemudian ada kekurangan apa, kemudian prosesnya mudah teman-teman. Jadi teman-teman tinggal order, kemudian kualitas
kemasan juga terjamin karena mereka sudah biasa membuat kemasan. Harga garansi juga ada teman-teman. Jadi ini silahkan teman-teman manfaatkan jika ingin membuat desain kemasan dengan jasa desain kemasan. Nah, pengen cetak kemasan nih, takut tidak sesuai dengan keinginan, bisa konsul dulu gratis. Nah, itu salah satu layanan dari jasa desain kemasan. Nah, teman-teman, saatnya mulai bercerita melalui kemasan. Dengan cara meningkatkan daya produk teman-teman, teman-teman bisa ceritakan filosofi di balik produk teman-teman. Lampirkan ingredient, kemudian label halal jika sudah ada BPOM atau PIRT, dan teman-teman wajib mempunyai logo brand teman-teman. Karena dengan logo brand ini kita akan mudah dikenal oleh konsumen teman-teman dan meningkatkan branding kita untuk produk kita teman-teman. Ayo teman-teman. Kemudian di sini kita juga bisa mendapatkan modern dan lebih menarik untuk desain kita. Jadi lebih menjual nih daripada kemasan yang biasa-biasa aja. Ini adalah kemasan zaman now. Kemudian mudah dan praktis. Jadi teman-teman bisa pakai zipper, jadi bisa mudah buka tutupnya, bisa berdiri juga teman-teman untuk standing pot. Banyak varian ukuran dan jenisnya teman-teman. Ada pakai zipper, full print dan juga bisa window. Kemudian menggunakan food grade saat ini, jadi bahannya metallized, aman untuk makanan, sehat, camilan, cairan atau bubuk teman-teman. Jadi merupakan bahan material yang digunakan untuk berbagai kemasan, itu food grade sudah sangat bagus teman-teman. Nah, apa sih kriteria kemasan? 4 kriteria kemasan yang bisa sulap tampilan produkmu menjadi menarik di mata konsumen. Memiliki identitas atau ciri khas, kemudian memiliki bahan yang berkualitas, memiliki legalitas atau perizinan, kemudian memiliki desain yang inovatif dan kreatif teman-teman. Nah, ada 2 jenis untuk standing pot teman-teman, ada yang ziplock atau tanpa ziplock teman-teman. Kalau ziplock itu yang bisa ditutup kembali teman-teman, jadi ada klipnya. Nah, kalau satunya yang standing pot ini tanpa ziplock itu yang tidak terdapat klip teman-teman. Karena ada kalian bisa buka tutup. Nah, itu ada klip namanya ziplock teman-teman. Kalau yang nggak ada itu sebutannya zipper teman-teman. Jadi teman-teman bisa paham bagaimana standing pot ini teman-teman. Nah, kemudian standing pot ini ada 2 jenis juga teman-teman. Ada yang glossy, ada yang doff. Nah, kalau glossy itu warnanya terang, permukaannya biasanya lebih berkilau dan licin teman-teman. Sedangkan kalau doff itu tampilannya biasanya lebih eksklusif, cuma permukaan kasarnya ini agak kemasan tampak lebih soft teman-teman. Jadi nggak mengkilap teman-teman. Itu namanya doff. Nah, jika Anda adalah seorang yang fokus pada pesaing, Anda harus menunggu sampai waktu di mana pesaing Anda menawarkan sesuatu. Tapi jadi orang yang fokus pada konsumen, maka Anda akan menjadi pionir teman-teman. Kemudian motivasi dari pengusaha sukses lain teman-teman saya informasikan. Jadi dari Ahmad Zaki sebagai founder Bukalapak, untuk membuat bisnis besar, maka kita harus punya ide yang gila. Kemudian dari pendiri Tokopedia, dalam membangun bisnis dapat belajar dari para pelaut. Pertama harus tahu kemana tujuan berlayar, harus tahu apa visi misinya. Setelah tahu tujuannya, semakin besar tujuannya, semakin penting kemampuan untuk membangun tim yang dapat berlayar bersama. Terakhir, tidak boleh kehabisan bahan bakar sebelum tujuan tercapai. Dalam mengelola sebuah bisnis sama seperti mengendarai sepeda. Kalau kita terlalu lama berhenti mengayuhnya, maka kita akan jatuh. Jadi harus terus berjalan teman-teman. Kita bisa manfaatkan apa yang ada dalam kita. Nah, di video kali ini saya akan tampilkan nih bagaimana proses pembuatan jasa desain kemasan. Ada mulai dari proses press bottom teman-teman. Jadi sudah benar-benar press. Kemudian ada proses kemasan dan uji ketahanan. Kemudian dari samping, dari depan, ini saya ambil dari salah satu jasa desain kemasan teman-teman. Namun saya tidak iklan, hanya memberitahu bagaimana standing pot. Nah, ini bisa tahan air juga teman-teman produknya untuk kemasan standing pot teman-teman. Nah, kemudian di sini kita lihat juga bahwa proses kemasan sudah diuji berkali-kali. Kemudian uji ketahanannya. Nah, ini proses laminasi teman-teman. Jadi ini laminasi teman-teman, ada yang pakai doff atau tadi yang, nah ini kemudian cara mensealer teman-teman. Jadi tadi sudah jadi kemasannya, ini cara mensealernya. Alatnya juga sangat mudah, teman-teman bisa cari di e-commerce teman-teman, antara 100 sampai 200 ribuan. Nah, ini teman-teman sudah jadi untuk produknya, sedang di sealer teman-teman. Kita lihat ya bagaimana hasil kemasannya. Oh, sangat bagus sekali teman-teman. Jadi kuat, kita pukul-pukul, coba di sini kita pegang, kemasannya aman. Kita pukul tak. Oke, kuat sekali teman-teman. Itu jadi kemasan standing pot teman-teman. Nah, teman-teman, kita harus punya motivasi usaha untuk diri kita, yaitu kita harus kerja keras, kembangkan ide kita, fokus dan terus optimis teman-teman. Buat teman-teman UMKM, apalagi khususnya saya dedikasikan video ini buat teman-teman UMKM dan teman-teman wirausaha semuanya. Jadi
teman-teman di cara kita bagaimana cara memulai usaha, kemudian bagaimana aplikasi-aplikasi, bagaimana membuat NIB, kemudian bagaimana manajemen media sosial. Saya sudah bikin semua ada di Rizal dari channel teman-teman. Karena itu teman-teman jangan lupa mohon dukungannya untuk mengklik tombol subscribe, kemudian like serta share buat bermanfaat buat teman-teman lainnya. Nah, bagaimana cara mendaftar paten merek, membuat informasi nilai gizi, kemudian membuat barcode dan SNI teman-teman. Masih banyak video lainnya. Karena itu teman-teman, terima kasih atas waktunya telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan saya doakan semoga teman-teman semakin sukses, semakin maju. Dan teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan silahkan ketikkan di kolom komentar, teman-teman akan saya bantu dengan maksimal teman-teman. Terima kasih teman-teman, sampai bertemu kembali di video saya selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo UMKM.